Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar dalam channel motivasi GERD, anxiety dan psikosomatis. Untuk teman-teman penderita GERD, anxiety dan psikosomatis yang sampai dengan hari ini masih terkungkung dengan eh, penyakit 1001 macam sensasi ini, saya berharap teman-teman masih kuat, masih tangguh, dan masih semangat dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini saya berada di sekitaran kantor kantor pemerintah. Kebetulan hari ini saya habis berputar-putar, jalan-jalan keliling ya untuk memenuhi eh, langkah setiap harinya, yaitu 3.000 langkah. Saya baru saja berjalan kaki. Ya, tadi saya lihat di aplikasi pencatatan jadwal langkah kaki saya itu sudah 7.000. Kemudian saya mencoba berhenti dan coba untuk membuat video terkait dengan GERD, anxiety, dan psikosomatis. Khususnya untuk teman-teman yang masih takut keluar rumah, seperti itu. Sensasi-sensasi yang teman-teman lebih suka di dalam rumah dibanding aktivitas di luar rumah. Yang saya mau sharing kepada teman-teman bahwa ketika sensasi keluar rumah itu timbul atau muncul bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, itu menjadi hal yang normal, itu menjadi hal yang biasa. Karena saya juga merasakan itu sudah 3 tahun yang lalu, dan perasaan saya memang lebih banyak mengikuti kemauan saya, sehingga itu menumpuk dan makin banyak. Akhirnya saya malas untuk bepergian atau keluar rumah. Padahal sebenarnya ketika kita keluar rumah itu tidak ada masalah sebenarnya, tidak terjadi apa-apa, dan itu hanya permainan pikiran saja sehingga membuat kita menjadi malas untuk keluar rumah, seperti itu. Nah, bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, memang penyakit ini atau utamanya anxiety itu memang kadang-kadang menghambat aktivitas kita. Kadang-kadang sangat mengganggu kegiatan-kegiatan yang bisa saja kita lakukan, tapi karena adanya kekhawatiran, kecemasan ini membuat kita menjadi tidak semangat dalam beraktivitas. Padahal kalau kita melakukannya dengan tanpa banyak pikir, itu kita sangat mungkin dan sangat bisa sekali untuk melakukan itu, seperti itu. Nah, hari ini saya mau stretching atau saya mau mencoba untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman saya terkait dengan sensasi keluar rumah. Dulu saya waktu terkena ini, saya itu paling malas sekali untuk keluar rumah. Bukan malas sebenarnya, tapi lebih ke khawatir, lebih ke takut gitu ya. Jangan sampai di luar saya kenapa-kenapa. Misalnya pingsan, kemudian tidak ada yang nolongin. Nah, pikiran-pikiran itu yang membuat saya menjadi banyakan di rumah. Sehingga saya tidak tahu harus ngapain seperti itu. Nah, saya mencoba pelajari, kemudian berdamai, dan saya berjalan untuk melakukan aktivitas itu, dan ternyata ketika saya pertama kali melakukan itu tidak terjadi apa-apa. Nah, saya berpikir saat itu, ternyata ketika saya melakukan ini tidak terjadi apa-apa. Berarti besok saya harus melakukannya lagi, seperti itu. Kemudian itu saya ulang-ulangi terus, saya lakukan terus teknik exposure terapi. Saya berjalan, kemudian saya bernyanyi, dan ternyata itu membuat suasana atau mood saya menjadi jauh lebih baik, seperti itu. Nah, kuncinya adalah tidak pikir macam-macam. Kuncinya adalah eh, jalan saya seperti orang normal. Kalau orang normal itu, mereka kita jelaskan tentang anxiety, itu mereka pada percaya atau tidak percaya tentang penyakit anxiety itu.
Tapi bagi penderitanya, wah ini luar biasa sekali. Ini sangat menyiksa. Kita kadang dianggap terlalu mendramatisir keadaan, terlalu manja, terlalu lebay. Ya itulah penyakit anxiety. Tapi yang kita rasakan itu adalah bagaimana kemudian kita berdamai dengan sensasi itu. Nah itu tadi tips yang saya bisa berikan terkait dengan sensasi takut keluar rumah. Teman-teman keluar saja ya, keluar rumah saja, jalan kemana teman mau. Kalau tidak mampu sejam, 30 menit saja dulu. Yang penting teman-teman keluar, yang penting teman-teman beraktivitas. Karena dengan teman-teman beraktivitas, itu membuat mood teman-teman akan jauh lebih baik. Dan itu akan membuat teman-teman menjadi lebih produktif tentunya. Utamanya bagi para penderita itu harus memang lebih semangat lagi untuk kembali ke keadaan kita normal pada saat itu, seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya bisa sampaikan terkait dengan sensasi takut keluar rumah. Teman-teman biasakan dulu pelan-pelan, satu persatu, berjalan saja dulu setiap hari. Daripada teman-teman berdiam diri di dalam rumah, itu tidak akan mengubah apa-apa. Ingat, kalau teman-teman di dalam rumah memikirkan kecemasan, itu tidak akan mengubah apa-apa. Itu hanya akan membuat kecemasan teman-teman menjadi-jadi. Membuat kecemasan teman-teman semakin lama sembuhnya. Jadi teman-teman harus keluar, jalan, biasakan saja. Entah itu ke warung, kemana, keluar aja dulu. Daripada di rumah. Karena lebih baik cemas karena beraktivitas daripada cemas karena tidak melakukan apa-apa. Oke, ingat itu. Itu adalah mantranya yang harus kita pegang. Lebih baik kita cemas karena kita beraktivitas daripada kita cemas karena kita di dalam rumah atau di dalam kamar. Oke? Itu barangkali yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan untuk terus beraktivitas menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.